di materi siang ini, yaitu akan ada contoh bagaimana cara memprospek ya, memprospek, blank prospek ataupun prospek menggunakan daftar nama. Nah, oke, karena ini sudah jam 1:30 ya, sudah hampir jam 1:30, maka langsung saja kita ke materinya. Selamat pagi mitra NASA dimanapun berada. Siang ini kita persiapan untuk balik ke Jogja ya. Setelah kita ngadakan acara NDO di Lampung yang kedua ya, luar biasa. Kali ini kita sengaja mengambil rute darat sekaligus ingin memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana prospecting itu mudah. Prospecting itu tidak menakutkan, prospecting itu adalah mengasihkan. Nah, prospecting adalah berbagi informasi, menambah daftar kenalan. Nah, sengaja kali ini kita memakai kostum ya, memakai kostum ya. Buka. Nah, pakai kostum ini kenapa? Biar mudah didetek dan mudah mereka mengerti ya, bahwasanya kita sudah branding NASA. Nah, kebetulan kali ini kita akan melakukan jurus 1,1. Nah, ini salah satunya yang diterapkan oleh Mas Haji Kurniaji ya, kenalan ya, rumusnya 1 meter 1 detik dan kenalan. Nah, ini yang dilakukan dari tadi. Kita boleh dikatakan beliau duluan yang menanyakan, kok pakai seragam, ada acara apa mas? Nah, inilah pembukanya. Kita bikin mereka penasaran karena NASA sudah dikenal di mana-mana, tinggal kita berani melakukan atau tidak. Nah, kira-kira hal gini ya, teman-teman, sulit nggak ngobrol? Karena apa? Teman-teman, ada tidak ataupun ada NASA, sekali lagi, tidak ada NASA ataupun ada NASA, kita setiap hari akan mengobrol. Coba tengok ini seperti yang lain. Tuh, mereka semua mengobrol, semua ngobrol. Ya, tinggal bagaimana kita memberikan input, memberikan informasi, menggeser obrolan yang hanya basa-basi, hanya cerita politik, hanya cerita keluh kesah, hanya cerita tentang pekerjaannya yang gajinya kurang, kita berikan informasi. Nah, itu. Nah, ini rumusnya, teman-teman semuanya. Nah, ini ya, 1 nama. Ini kenalannya, jangan lupa. Setelah 1 meter ngobrol kenalan dan serah terima kartu nama prospecting. Nah, menurut teman-teman, apakah ini sulit? Apakah ini tidak mudah dilakukan? Kembali pada diri kita sendiri ya. Nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya, kita akan melakukan di kapal, kita melakukan di rumah makan ya. Siap ya, tunggu video selanjutnya. Artinya teman-teman, jangan pernah pelit berbagi informasi. Ingatlah, kita pelit berbagi informasi, yakinlah bisnis Anda tidak akan berkembang ya. Anda di saat ini memang dimanjakan oleh
dunia online, dunia gadget, yang itu memungkinkan sekali kita bisa melakukan lintas batas, lintas teritorial, lintas pulau, lintas negara. Tetapi ada potensi yang jauh-jauh lebih besar yang itu setiap hari kita temui, ya, baik dimanapun kita sehari-hari beraktivitas, ya, dan itu bisa kita temui, bisa kita lakukan, tinggal kita mau atau tidak untuk melakukan, ya. Sekali lagi, terkadang kita, ya, pelit berbagi informasi bahwasanya di luaran sana, Bapak Ibu, ya, di luaran sana sangat-sangat banyak sekali calon-calon diamond, calon-calon diamond, calon-calon stokis, ya, itu sudah nyata ada, tetapi kita tidak mau melakukan, hanya alasan gengsi, hanya alasan males, hanya alasan tidak kenal, hanya alasan kita tidak mau memulai. Nah, sekarang saya ingin komentar dari leader kita, Pak Fajar, tentang rumus 1 meter 1 detik. Nah, sebentar aja. 1 meter 1 detik kenalan. Kenalan adalah sama saja, kalau bahasa kerennya sok kenal sok dekat. Nah. Tapi tujuannya jelas, prospek kartu nama. Nah, kira-kira mudah atau gampang? Mudah. Nah, oke, untuk teman-teman. Silakan praktekkan dan buktikan hasilnya sendiri. Oke, terima kasih. Nah, dua lagi, ini ada leader kita, ini satu lagi. Bagaimana, Pak? Selamat siang guys, gimana kabarnya? Rumus 1 meter 1 detik itu sangat mudah sekali dilakukan. Contohnya seperti tadi sudah dijelaskan, ketika di situ ada banyak sekali orang, kita senyum dulu, kita permisi duduk di sebelahnya, perkenalan dulu. Setelah perkenalan, jalin komunikasi, jangan lupa minta nomor telepon. Jangan langsung diinformasikan bisnis NASA, tapi kita menjalin dulu komunikasi. Nah, kalau komunikasi sudah terjalin seperti kekeluargaan, itu sudah enak sekali untuk kita menginformasikan bisnis NASA. Itulah trik sederhana yang saya lakukan. Nah, pesan untuk teman-teman. Pesan untuk teman-teman, selalu perbanyak senyum, jangan jaim sama orang sekitar Anda. Semangat pagi. Nah, kira-kira bagi penutup, kira-kira obrolan begini memungkinkan nggak teman-teman? Oke, see you nanti di video kita di atas kapal untuk video selanjutnya. Terima kasih. Hal tentang prospecting dengan konsisten dengan daftar nama, ya. Kita mulai, teman-teman. Ini saya akan contohkan bagaimana saya akan prospecting melalui daftar nama yang sudah saya tulis. Nah, kira-kira nanti saya akan menghubungi siapa, nanti kita contoh ya. Kita akan telepon teman saya yang ini udah lama tidak ketemu. Nah, ini kita coba kontak Pak Sutanto ya. Halo, sore Pak. Ini kita saya telepon teman saya. Telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas. Mas Tanto, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sekarang posisi di mana Mas? Di rumah. Pulang kerja. Oh, ini kan saya kebetulan baru pulang dari rumah teman saya. Ini apa namanya? Kayaknya deket-deket rumah jenengan nih. Tak mampir boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Yo, suwi ra tahu ketemu tuh Mas.
Nah, ya ngobrol-ngobrol sama ngopi-ngopi boleh ya? Ya. Iya, ditunggu Mas ya. Nanti saya di-share lokasinya ya. Soalnya masih bingung rumahnya saya. Oke, tunggu Mas. Saya tak OTW ke sana. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Lama nggak jumpa Pak. Alhamdulillah banget sih kabarnya. Apa kan? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ketemu ya Pak. Silakan, mari silakan masuk di jalan. Maaf teman-teman. Hasilnya. Ya, nggak apa-apa Pak. Gimana kabarnya? Mungkin nanti satu kali kan. Ya. Ini Pak. Ini kan saya lagi nyari apa namanya partner. Siapa Pak? Nanti saya cerita Pak. Jadi saya itu kan apa namanya mau bikin sebuah kerjasama ya. Kerjasama ya nanti bisa apa namanya di jangka panjang. Ini bukan sekarang dapat duit, buat saya enggak, tapi ini jangka panjang. Jadi supaya apa namanya bisa juga bebas waktu, uang juga ada, terus kita mau kemana juga bebas. Nanti kita yang ngatur. Kira-kira gimana Pak? Kelihatannya menarik. Selama itu misalnya mungkin menguntungkan bagi saya, itu saya akan berbantu. Enak sekali Pak nanti bisnisnya. Nanti kita ceritakan macam-macam. Yang penting kita ngobrol-ngobrol dulu aja, dia kabari ya Pak. Kalau saya juga istilahnya itu tidak capek tidak bekerja terus itu. Cuman apa ya? Sekarang sebagai petani mungkin ada waktu bisa Wah, cocok sekali ini. Pasti bisnisnya cocok Pak sama seperti ini. Ya, karena bisnis saya itu kan untuk petani juga bisa, terus untuk nanti ibunya juga bisa bantu, ibunya juga ikut bisnis kita. Jadi ini kan bisnis keluarga. Jadi nggak cuma kita tok, tapi nanti istri bisa apa namanya ikut bisnis. Karena ya bisnisnya simpel sih sebenarnya Pak. Bisa dilakukan di rumah. Terus nanti kan Pak Tanto kan juga petani tuh Pak. Iya. Pak Tanto juga petani, nanti juga apa namanya bisa nyoba produknya. Nanti hasilnya juga apa namanya pasti juga lebih bagus karena produk-produk kita itu juga apa namanya produk bagus. Kita dulu tadi diterangkan untuk bisa untuk saya, bisa untuk istri saya. Nah, itu sebetulnya bisnis apa itu? Nanti kita jelaskan Pak. Yang penting santai dulu aja Pak, jangan buru-buru Pak. Nah, kita kan ini ngobrol-ngobrol dulu. Iya, nanti aja. Nanti saya jelaskan. Tapi yang penting ngobrol-ngobrolnya dulu Pak. Karena kalau kita langsung apa ke bisnisnya, kita aja udah lama nggak ketemu ya Pak. Ngobrol-ngobrol kita beri dulu Pak. Kanan-kananan kan apa namanya ya setelah kita ngobrol-ngobrol kanan-kananan kita kabari ya nanti baru kita bicarakan. Kabari gimana sih? Alhamdulillah baik Pak. Kayak gini Pak, pekerjaannya gini Pak sekarang Pak jalan-jalan. Ya tadi habis dari temen, terus kok kelingan tapi buka-buka buku. Sing omahe kene iki sapa ya? Wah, saya kelingan Pak Tanto ya wis tak mampir di sana. Selama ini kan belum pernah datang ke rumah saya, padahal kan juga nggak jauh. Langsung nanti saya nanti bagaimana caranya nanti kita berjalan seperti itu.
Jadi gini Pak Tanto ya wis. Saya wis istilahnya kangene wis ilang apa wis mari kangene karo Pak Tanto nanti untuk lebih detailnya bisnisnya. Ya nanti besok saya tak kesini lagi. Sekarang bawa apa namanya? Nanti ngabari dulu. Takutnya saya nggak di rumah. Nanti kebetulan lebih bagus kalau istirahat juga ada, jadi kan kalian bisa ikut. Kalau memang Pak, kalau lebih bagus lagi itu memang nanti apa namanya? Kalau pas istri ini juga ada. Karena kan seperti yang tadi saya bilang kan ini kan bisnis keluarga Pak. Jadi kalau suami istri bisa klop nanti menjalankan bisnisnya ini, nah nanti akan lebih cepat gitu Pak semuanya. Besok nanti saya tak janjian dulu, nanti saya bawakan apa buku-bukunya atau nanti saya punya buku apa namanya buku untuk presentasi tentang diri saya. Nah, nanti saya pinjamkan, nah nanti kita ngobrol. Terus pokoknya sus lawan. Karena yang penting ngabari. Ya. Paling aja. Ya. Pokoknya saya tuh pengennya itu kita itu sukses bareng-bareng Pak. Nanti dhewe to Pak konco zaman biyen to. Pokoknya aku seperti ini ya besok saya narik teman-teman dulu biar apa namanya. Terus kita kerja bareng-bareng. Jadi kan lebih enak gitu. Daripada saya menyelesaikan orang lain dulu, yang penting konco-konco bisik teman-teman dulu, teman-teman dekat. Nah, teman-teman dekat baru nanti kita. Yang penting saya minta waktu nih lah kalau nanti istrinya sudah bisa, kapan nah bisa. Kita ya. Ya, banyak. Ya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi contoh yang sudah diperagakan oleh upline kita. Bahkan tadi Pak Kurniaji ya, Pak Munir, Mas Wanto, Pak Fajar, itu beliau itu pada saat mengadakan NDO di Lampung, pulang dari Lampung, itu beliau menyempatkan diri, karena memang di dalam perjalanan itu kan pasti kita bertemu orang banyak, bertemu orang lain yang satu bis dengan kita, satu mobil dengan kita. Kalau teman-teman naik kereta ya pasti yang satu kereta dengan kita itu banyak ya, nggak mungkin kereta itu hanya penumpangnya hanya kita sendiri, itu kan nggak mungkin. Nah di situ gimana caranya kita bisa ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita itu dan kita ajak kenalan. Itu ya teman-teman tadi seperti yang sudah dicontohkan. Dan yang kedua dari Pak Haryono itu mencontohkan bagaimana kita memiliki daftar nama dan kita ingin memprospek daftar nama yang sudah kita catat, yang sudah kita tulis. Nah, ketika kita memiliki daftar nama dan kita memiliki nomor HP-nya, maka awalnya kita telepon ya, karena kan sudah lama tidak bertemu. Atau mungkin ada yang teman dekat sering ketemu tapi teman-teman belum pernah melakukan prospecting kepada teman itu ya, itu teman-teman ajak saja Bapak Ibu itu ajak saja janjian, ajak ketemuan, bilang mau main ke rumah nih pas sekalian habis dari rumah teman di daerah situ. Nah itu kan bisa seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Nur Haryono itu. Oke ya teman-teman, seperti itu monggo bisa dilakukan, dipraktekkan ya. Tadi juga Pak Munir sudah memberi komentar penjelasannya bahwa prospecting itu tidak menakutkan ya. Prospecting itu tidak menakutkan. Yang menakutkan sebenarnya itu alasan-alasan kita. Kita itu takut kalau orang itu nggak mau ngobrol sama kita. Kita itu takut kalau orang yang kita prospek itu cuek sama kita. Nah itu ketakutan itu sebenarnya timbul karena pemikiran kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Maka kita positif aja, kita lakukan aja, kita mencoba saja. Memang pasti hasilnya berbeda-beda dari setiap orang yang kita prospek, tapi kita yakin pasti akan ada hasilnya. Oke, seperti itu aja. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.